ya akan dimampukan gitu. Benar-benar kayak I'm the living proof gitu. Kayak ya benar-benar Tuhan mampukan aku gitu ya. Punya anak, 2 orang anak kebutuhan khusus dengan kelainan langka, aku harus bolak-balik ICU. Nah, dan sampai sekarang aku nggak bisa menjamin bahwa udah ada down, tapi aku bisa menjamin bahwa begitu kalian down, kalian tuh nggak akan dibiarin tergeletak gitu. Ada satu waktu itu pendeta dari Malaysia, dia doakan kita, dia baptis kita baptis Roh Kudus. Nah itu pertama kali aku sama suami aku terima baptisan Roh Kudus gitu. Dan itu kita berbahasa roh di kopitiam. Kebayang nggak? Anak aku tuh dibilang juga yang anak pertama tuh miracle juga. Karena kalau menurut dokter ini sebenarnya dari dalam kandungan aja tuh mereka harusnya nggak lahir. Lewat anak aku yang pertama ini, suami aku tuh dibaptis. Suami aku berhenti merokok. Waktu yang Tuhan kasih kita ke dunia ini tuh kita nggak pernah tahu gitu. Ya tapi itu pun sudah segitu bertemunya dengan, maksudnya sudah segitu dikasih mujizatnya sama Tuhan. Waktu anakku dipanggil pulang ini tuh aku marah. Aku marah sama Tuhan. Iya. Aku marah sama Tuhan dan aku sempat jauh sekitar 6 bulan gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, kita harus ngobrol ke situ ya. Oke. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini ada kopinya biasanya. Oh iya. Biasanya nggak ada kopinya. Kita ngobrol-ngobrol dengan Cynthia sekarang di Bandung. Ya, kebetulan diizinkan Tuhan juga untuk sampai ke Bandung dan ketemu dengan Welcome Cynthia. to Bandung, Rian. Thank you. Welcome again, karena kemarin sempat ke Bandung juga. Ya udah beberapa bulan lalu sih. Iya. Puji Tuhan. Ya kita seperti biasa sih, Cynthia ini kita kenal, tadi kita udah ngobrol lumayan lama ya sebelum ini. Iya, sampai aku pikir udah mulai, ternyata belum ya. Masih lupa nge-on enggak. Jadi Cynthia juga direkomendasi dicariin istri sih. Lewat istri, puji Tuhan ketemu Cynthia dan sangat bersyukur sih bisa ngobrol-ngobrol sama Cynthia. Mungkin boleh ngobrol-ngobrol dulu latar belakangnya Cynthia tuh apa sih sebenarnya? Halo, aku Cynthia. Aku kalau ditanya latar belakang itu sulit menjawab ya. Kalau aku sebenarnya lulusannya itu sarjana sosial politik. Jauh banget sama pekerjaan aku sekarang ini as a baker. Tapi aku sebenarnya juga nggak terlalu suka melabelkan diri sebagai baker atau dan lain-lain gitu. Ya, aku lebih suka dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan itu juga yang selalu suami aku ingatkan sama aku. Jadi suami aku, ya puji Tuhan ya, aku punya support husband gitu. Jadi suami aku selalu ngingetin gitu, ya silahkan bekerja, tapi ingat pekerjaan utama kamu itu adalah ibu rumah tangga. Jadi kalau kamu mau bekerja, ya kamu ingat dulu keluarga kamu. Family comes first gitu. Jadi keluarga kamu dulu, baru sisanya buat waktu kamu untuk bekerja gitu. Jadi kalau saya akan bilang saya adalah proud mom of my special needs child. Ya puji Tuhan aku dipercayakan 2 orang anak sama Tuhan. Yang satu kebetulan udah pass away. Kalau sekarang masih ada usianya itu berarti 16 tahun. 16 tahun. Iya. Gak kerasa ya. Iya. Wow. Udah teenager anak aku. Iya. Dan yang kedua ini usianya tahun ini 9 tahun. Terus kalau bakery-nya sendiri itu kan beda ya kayaknya ya. Bukan cuman bakery biasa kan, tapi gluten free bakery. Itu kok tertarik gluten free awalnya gimana tuh? Sebenarnya bukan ketertarik ya. Iya, bukan lebih ke didorong. Didorong. Dicentungin sama Tuhan. Jadi sebenarnya aku punya bakery juga, ada bakery yang biasa juga. Tapi aku tuh ke gluten free itu karena aku sendiri pejuang alergi. Jadi aku tahun ini menginjakan udah 21 tahun aku tuh alergi. Nah, aku tuh baru tahu alergiku ini gluten itu baru 6 tahun belakangan ini. Nah sejak itu aku mulai bikin olahan-olahan gluten free gitu, and blessing in disguise ya.
Jadi kayak setelah aku bikin olahan-olahan gluten free, kayak banyak ternyata orang-orang yang juga alergi tuh minta dibikinin juga gitu. Dan sampai akhirnya aku mulai dari bikinin sampai aku akhirnya sharing ke mereka dalam bentuk kelas gitu. Aku buka kelas gitu. Akhirnya banyak dari mereka yang bisa belajar bikin olahannya sendiri kan. Jadi nggak harus tergantung sama aku nih mau makan kue harus tunggu aku open PO dulu gitu kan. Jadi aku harapkan mereka bisa bikin sendiri juga gitu. Jadi kayak karena aku tahu rasanya nggak bisa makan kue karena aku kan memang alerginya gimana sih Kak Cynthia? Wah, aku udah mengalami segala macam mulai dari yang gatel, terus bentol-bentol, bengkak bibir, bengkak mata, sampai ke sesak napas. Wah, aku udah alamin semua. Serem. Iya benar-benar paling serem itu sesak napas. Karena kalau udah sesak napas tuh aku sampai takut. Aku mau merem aja tuh aku takut. Soalnya benar-benar nggak bisa nafas. Iya, jadi kayak kalau kita nafas, tapi kayak nafasnya tuh ketahan di sini. Ya jadi kayak mau nafas, aduh mau nariknya lagi tuh berat gitu. Wow. Iya, jadi kalau aku tuh udah lagi sesak nafas, itu tuh aku sampai kayak nggak berani merem. Karena kalau aku merem tuh aku takutnya aku nggak melek lagi gitu. Gara-gara cuman gluten itu ya? Iya, salah satunya adalah gluten gitu. Ternyata waktu aku tes itu nama tesnya adalah IgG dan IgE ya. Kalau banyak yang nanya juga soalnya. Nah, jadi kita tuh dikasih kayak daftar terutama IgG ya, itu ada 220 macam makanan. Jadi nanti kita akan dikasih dalam kolomnya tuh merah, kuning, hijau hasilnya. Nanti yang merah itu yang harus kita hindari. Nah itu biasanya cukup banyak. Nah salah satunya adalah si gluten ini. Berarti taunya gitu, alergi itu sejak dulu? Enggak, baru 6 tahun belakangan ini. Baru 6 tahun belakangan? Iya, karena akhirnya singkat cerita adalah ya aku ketemu pengobatan. Karena gini sebenarnya aku udah bolak-balik berobat tuh udah sampai istilahnya tuh aku harus sampai minum steroid dulu baru sembuh. Karena kalau udah cuman pakai obat-obatan yang biasa aja itu udah sampai nggak bagus ya. Iya, makanya gitu kan. Karena ya kalau belum kena steroid tuh akhirnya belum sembuh gitu. Karena obat-obatan kayak obat-obat yang biasa gak gitu. Mempan gitu kayak. Ya kayak kalau merek-merek ini kan kayak Insidal kayak gitu itu tuh udah gak mempan. Minum tuh udah gak turun. Karena gitu. mungkin udah terlalu sering. Iya, udah terlalu sering, badannya jadi udah imun juga gitu, udah kebal gitu. Akhirnya jadi kayak aku dan suami aku tuh udah nganterin berobat juga udah kemana-mana gitu, udah kayak terapi darah ular, kayak macam kayak gitu. Nah, tapi akhirnya tidak sembuh juga gitu. Sampai akhirnya jadi. Ya, akhirnya aku tuh ya mungkin jalan Tuhan juga ya dipertemukan dengan ada pengobatan natural gitulah. Nah 6 tahun lalu sebenarnya itu kayak pertama tuh aku kayak denger ada orang yang kayak nyaranin gitu. Terus aku kayak masih kayak cuman apa sih gitu kan, belum tahu. Indonesia kan jarang ya pakai gitu. Ternyata maksudnya pengobatannya itu bukan pengobatannya pun bukan obat gitu. Jadi emang cuman kayak sesimpel menghindari sesimpel mengganti pola makan kita. Change behavior. Iya, jadi kayak memang 70% imun kita tuh dipegang sama pola makan ini gitu. And I believe that ya, karena aku udah mengalami sendiri gitu. Sampai akhirnya aku tuh awalnya sebenarnya cuman kayak pengen bawa anak aku sih, karena kayak kayak bapaknya tuh kayak dapat ilham gitu bahwa anak ini tuh sebenarnya nggak perlu, karena anak aku kan berobatnya sampai keluar ya. Obat-obatannya pun banyak yang dari sampai tidak ada kayak misalkan katakanlah kita berobat ke Singapura. Sampai di Singapura sendiri itu kan maksudnya udah terkenal dengan pengobatan kan. Orang semua berobat ke Singapura. Bayangin penyakit anak aku tuh langka. Jadi di dunia ini anak aku itu terdiagnosa itu penyakit anak aku ini hanya baru diketemukan sekitar 20 kasus gitu. Di dunia? Di dunia. 20 kasus? 20 kasus. Dan aku puji Tuhan, ya bukan suatu kebetulan sih aku percaya ya, aku dipercayakan 2 orang anak. Jadi aku udah memegang 10% tuh. Gitu. Ya, intinya adalah sampai akhirnya di Singapura pun tidak ada obatnya. Bayangin dong, tempat berobat orang ke Singapura, tapi nggak ada obatnya. Jadi akhirnya obat-obatnya ini itu ada yang sampai dari Jerman kayak gitu. Ya saking memang langkanya ini penyakitnya gitu. Nah tapi akhirnya suami aku bilang ini kayaknya enggak deh gitu. Kayak maksudnya obatnya tuh bukan, kayaknya gue feeling anak gue nih sembuh dengan malah cuman kayak obat-obatan yang ada di sekeliling kita gitu. Natural gitu ya. Memang kadang-kadang kan
Tuhan pakai itu bukan cuma insting seorang ibu doang ya gitu. Kadang-kadang Tuhan juga bisa pakai insting seorang bapak ya. Bapak sebagai penolong. Betul. Sebenarnya ya kalau dalam Alkitab istri yang penolong, tapi ya kadang-kadang ya suami pun juga. Kita tolong menolong. Iya, tolong menolong ya. Ya buktinya juga Adam mendengarkan Hawa ya. Betul. Walaupun ya konteksnya akhirnya tidak menolong juga manusia jatuh dalam dosa. Tapi anyway ya istri juga ya maksudnya suami juga bisa jadi penolong lah, bisa dipakai Tuhan. Nah, akhirnya kita ketemu nih si pengobatan ini namanya naturopati. Nah, waktu itu aku kan sebagai esemam ya, aku kayak merasa kalau gua bawa anak gua nih kayak gua nyoba-nyoba nih. Jadi kayak anak gua yang karena kan kita masih kayak, kamu pernah dengar nggak naturopati? Pernah dengar, cuman saya masih awam. Iya kan, kayak orang Indonesia jarang kan. Kayak maksudnya aku tuh juga dulu pertama dengar, aku yang alergi 21 tahun aja baru dengar gitu. Jadi kayak apa ini naturopati? Jadi akhirnya aku daripada anak gue coba-coba, gue dulu aja kan gue juga alergi. Tapi kan sebenarnya aku nyoba ke aku bukan karena aku memang fokusnya ke aku, enggak, karena memang ke anak aku. Tameng dulu iya, ya. karena memang aku ingat apa ya dari aku yang bisa dicoba ya. Oh ya aku kan alergi gitu ya. Ibu-ibu kan biasa ya ingatnya anak dulu ya. Padahal sebenarnya kalau di ayat Alkitab tuh kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri juga. Betul, jadi hai ibu-ibu jangan lupa jangan anaknya dulu, tapi jangan lupa sama diri iya, tapi ingat juga dengan dirimu sendiri karena kan firmannya tuh bukan kayak ibu dulu atau anak dulu, tapi kasihilah seperti engkau mengasihi dirimu sendiri gitu. Terus dicoba dulu itu. Ya, jadi intinya adalah aku mencoba dulu. Nah, kalau akhirnya naturopati sendiri tuh mungkin bisa dijelasin secara simpelnya aja gitu. Ya, secara simpelnya sebenarnya cuma mengubah pola makan aja. Jadi emang benar-benar kita dites alergi dan kita kayak mengubah pola hidup gitu. Mengubah pola hidup. Mengubah pola hidup mulai dari makan, pola tidur, minum air, segala macam kayak gitu. Dan kita tuh cuman kayak kalaupun ada tambahan itu suplemen. Jadi dan suplemennya pun udah grade-nya natural ya. Jadi bukan yang bukan sintetis kimia. Iya, karena anak aku itu yang pertama itu dia meninggal itu juga karena dia tuh jadi kedua anak aku itu tidak bisa produksi B12 di dalam badannya. Kelainan langka mereka tidak bisa produksi B12 di dalam badannya. Jadi mereka tuh daily injection. Mereka disuntik mungkin setiap latar hari. belakang awalnya waktu anaknya Cynthia sama suami itu pertama kali terdiagnos itu waktu sejak lahir atau? Sejak lahir, 1 bulan. Jadi anak aku waktu usia 1 bulan itu udah masuk ICU. Yang pertama itu? Yang pertama, ya. Itu udah masuk ICU karena dia ada penyumbatan. Jadi dia ketahuannya karena kejang. Terus dicek itu ada penyumbatan di otaknya. Dan dokter bilang belum pernah nemu anak 1 bulan tuh udah ada penyumbatan di otaknya. Gitu. Jadi dia bilang kalau mau diobatin di sini, oke, kita coba. Mereka kasih opsi, tapi to be honest, kita belum pernah nemu kasus ini. Jadi kalaupun mau diobati di sini, mereka itu percobaan. Wow. Intinya seperti itu. Tapi soalnya aku 20 respect kasus sih. Itu ya? Ya, aku respect sih. Maksudnya mereka ngomong ya secara fair jujur. lah Ya, jadi ya kita secara orang tua walaupun waktu itu jujur kata sih kayak aku waktu dulu itu kayak mau jalan-jalan ke Singapura aja tuh kayak harus kayak mengumpulkan dulu gitu kayak uang, kayak bukan yang kayak mau ke Singapura tinggal pergi kayak gitu. Harus membawa anak aku pengobatan ke Singapura gitu. Tapi ya sekarang aku terbuka gitu, pikiran aku memang benar adanya sih gitu. God's will itu adalah God's deal. Jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan kepada kita gitu, pasti Tuhan akan berikan juga jalan keluarnya gitu. Dan aku bisa ngobatin anak aku 21 tahun ya sekarang. 21 tahun aku, 16 tahun. 16 tahun. Ya, 16 tahun aku bawa kedua anak aku ini berobat dan puji Tuhan nggak pernah kurang gitu, selalu dicukupkan. Pengobatan mereka cukup mahal, sekali aku beli obat itu aku bisa beli 2 motor mungkin. Wow. Ya gitu, jadi kayak zaman dulu mungkin mau beli motor aja tuh susah gitu. Tapi sekarang bisa Tuhan cukupkan gitu. Ya karena itu aku selalu percaya aja gitu, God's will itu God's bill. Itu secara ajaib banget ya. Iya beneran, jadi bukan ya yang ajaib Tuhan kita sih. Iya. Ya kalau secara manusia kayaknya udah deh nggak mampu gitu. Tapi kok bisa gitu akhirnya? Iya, akhirnya long story short ya kita bawa dia berobat ke Singapura. Karena ternyata penyakitnya langka di Singapura ini ternyata juga uji coba juga. Oh. Karena di Singapura ini juga nggak ada gitu. Yang anak pertama itu?
di Singapura sampai usia berapa itu, Cynthia? Kita jadi ke Singapura itu nggak stay sih. Jadi waktu itu memang kebetulan dia waktu pengobatan pertama memang 1 bulan ke Singapura, memang dia sampai 1,5 bulan di ICU ya. Nah, ICU tapi di Singapura. ya tapi kita ya akhirnya sempat tinggal 1 tahun sih, 1 tahun di Singapura. Ya karena biar lebih mudah bolak-baliknya pengobatan, dan kebetulan memang ada family juga, ada kakaknya suami di Singapura. Ya puji Tuhan. Iya, jadi dan kakakku juga sebenarnya ada di Singapura sih. Tapi waktu itu kan ya karena suami kan ya kita ikut ke suami ya. Jadi waktu itu suami jadi tinggal di tempat kakaknya suami aku gitu. Nah, ya anak aku itu yang pertama itu dipercayakan sama aku, dititipkan sampai usianya 6 tahun. Sampai 6 tahun. Iya, jadi itu aja udah mujizat sebenarnya. Jadi kalau dari dokter itu, dokter ngomong ini jadi anak aku itu darahnya itu kental. Anak aku tiap hari itu mereka harus minum pengencer darah. Tiap hari itu mereka harus di daily injection vitamin B12 ya. Nah, itu aku dulu kan juga belum ngerti ya. Jadi kayak ya udah akhirnya kita ya dengan obat yang ada aja di Singapura, ya vitamin B12-nya itu jenisnya beda dengan yang anak aku kedua ini sekarang. Oh, beda. Iya, jadi bedanya itu hanya dari B12 itu ada cyanocobalamin, hydroxocobalamin. Intinya kalau cyanocobalamin itu dia tuh dari bahan sintetis gitu. Karena kita kan ya pengen mudah aja dan juga nggak ngerti ya. Jadi kayak ternyata itu membuat dia lama-lama ginjalnya kena. Oh, seperti itu gitu. Ya tapi kan jadi pengalaman ya, begitu anak kedua, dokternya juga langsung sekarang ngambilnya tuh yang dari yang natural gitu, sesuai dengan yang kita pelajari sekarang juga. Maksudnya yang kita jalani sekarang si naturopati itu juga mereka kan pengennya si vitamin, walaupun vitamin ini juga ada dua jenis, ada yang sintetis, ada yang natural gitu. Jadi yang sekarang anak aku ini B12 injectionnya itu yang udah yang natural, tapi ya tidak ada memang di Singapura. Itu ada ceritanya sempat kosong, tahu nggak? Aduh gila, panik banget aku. Berarti waktu yang anak pertama tuh belum naturopati ya? Belum. Jadi masih pure yang pengobatan. Iya, karena gitu. Belum ada pengetahuannya aja, ya. Iya. Anak gitu. pertama sama kedua itu selisihnya berapa tahun ya, Cynthia? Anak aku yang pertama sama kedua tuh nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Jadi aku tuh baru punya anak lagi sejak anak aku yang pertama pass away. Gitu. Ya kan dari umur mereka tuh 16 tahun ya. Betul. Sama yang satu 8, waktu itu meninggalnya umur 6 ya nggak ketemu. Jadi kosong sekitar 8 bulanan lah. Waktu itu aku baru dipercayakan untuk hamil lagi. Seperti itu. Waktu hamil anak kedua itu melihat kondisi anak kedua yang mungkin hampir sama ya. Itu ya bisa dibilang sama sih. Oh, sama. Perasaan Cynthia sama suami pertama kali gimana? Kan masih ada traumatik pasti ya. Iya, jujur kata sih ya kita hanya manusia ya. Jadi roh kuat tetapi daging lemah ya. Waktu itu aku udah dipanggil Tuhan sih. Istilahnya dipanggil Tuhan tuh kayak, walaupun aku Kristen dari kecil ya, tapi aku benar-benar kayak baru ketemu Tuhan tuh waktu anak aku yang pertama ini sakit gitu. Waktu itu singkat cerita aku sama suami tuh dibaptis. Ada yang ya biasa kalau kita di rumah sakit pasti banyak yang kayak pendeta-pendeta datang gitu. Ada satu waktu itu pendeta dari Malaysia, dia doakan kita, dia baptis kita baptis Roh Kudus. Nah itu pertama kali aku sama suami aku terima baptisan Roh Kudus gitu. Dan itu kita berbahasa roh di kopitiam, kebayang nggak? Pencurahan Roh Kudus. Wah, kita udah nggak lihat, udah nggak tahu, namanya juga udah Roh Kudus yang bekerja ya, bukan kita. Jadi bener-bener kayak udah nggak lihat sekeliling kita deh gitu. Keadaan rame itu. Wah, udah nggak tahu rame atau nggak, pasti kalau udah waktu itu aku cuman inget kayak hati aku tuh kayak ibaratnya kalau ada yang ganjel itu tuh kayak plong gitu. Lepas semua gitu. Iya, kayak ya bener-bener di situ aku kayak ngerasain bener-bener, oh begini tuh baptisan Roh Kudus tuh seperti ini gitu. Terima Roh Kudus tuh seperti ini gitu. Di tempat yang ramai, di kopitiam. Iya. Pasti orang juga ngapain sih? Iya, udah nggak mikir ke situ lagi deh, udah nggak mikir ke situ lagi, udah bener-bener udah waktu itu ya Tuhan yang bekerja aja ya gitu. Jadi kayak ya udah itu aja. Aku sebenarnya anak aku tuh dibilang juga yang anak pertama tuh miracle juga, karena kalau menurut dokter ini sebenarnya dari dalam kandungan aja tuh mereka harusnya nggak lahir. Mereka atau ya anak aku yang waktu itu ngomongnya anak aku yang pertama ya, waktu itu harusnya dia tuh nggak lahir gitu.
dengan kondisi dengan darahnya yang sekental itu nggak mungkin si bayi ini tuh berkembang, tapi anak aku tuh lahir normal gitu. Kalau nggak seizin Tuhan nggak mungkin lah. Betul memang kayak dia harus ada di dunia ini, harus hadir. Untuk Nah lewat menyatakan anak kemuliaan ya Tuhan. lewat anak aku yang pertama ini, suami aku tuh dibaptis. Wow. Suami aku berhenti merokok. Rokok dia tuh 1 hari itu 1 bungkus gini loh. Ya aku sih berharap orang-orang tidak perlu mengalami dulu ujian ya baru buat berhenti merokok gitu ya. Tapi emang kebetulan suami aku berhenti merokoknya ini panggilan karena lihat anak aku pakai ventilator. Nah intinya dia juga dia ketemu Tuhan di situ. Kayak Tuhan ngomong sama dia, buat apa lu doa-doa sama gua minta napas buat anak lu sendiri nyanyiin napas lu gitu. Istilahnya tuh seperti itu. Dapat pengertian iya seperti itu. gitu. Nanti mungkin bagian suamiku ya, dia juga pengalaman bertemu Tuhannya juga luar biasa. Jadi akhirnya sampai dia menyerahkan dirinya dibaptis sampai saat itu. Memang dia waktu itu ikut aku Kristen karena memang ya mau nikah aja gitu. Tapi bener-bener ketemu Tuhannya itu lewat anak aku yang pertama ini. Sampai kita dipercayakan tiap dia ulang tahun itu doa kita tuh cuman Tuhan minta tahun depan bisa ulang tahun bareng lagi gitu. Udah itu doang aja doa kita. Sampai saat ini, sampai anak aku juga sekarang. Yang kedua ini. Ya kedua ini namanya Jacob, panggilannya Kobe. Jacob. Ya panggilannya Kobe ya. Nah kita tuh setiap tahun tuh selalu minta cuman Tuhan kita pengen ulang tahun bisa ngerayain ini lagi. Simple tahun ya depan. doanya. Iya. Karena kita maksudnya benar-benar tahu ya gitu. Waktu yang Tuhan kasih kita ke dunia ini tuh kita nggak pernah tahu gitu. Kayak jangankan waktu anakku ya, jangankan ngomong yang sakit ya, kadang-kadang kita yang sehat aja bisa dipanggil duluan gitu. Kadang-kadang ya kadang-kadang anak aku yang udah didiagnosa ini nggak bakalan sampai besar, nggak bakalan sampai tumbuh dewasa. Jangankan lu mikir kayak gitulah. Anakku tuh udah divonis macam-macam, bahkan sampai kayak waktu di rumah sakit ya, dia udah divonis bahwa ini tuh kalau lu anak lu mau keluar rumah sakit pun dia tuh harus pakai alat-alat bantu nafas gitu. Waktu itu keluar rumah sakit itu sekitar udah masuk ICU 1,5 bulan, akhirnya terus pindah ke ruang biasa, terus dia akhirnya puji Tuhan bisa pulang, ini benar-benar keajaiban dan kemuliaan Tuhan juga. Nah dia akhirnya pulang, nah aku kan pamit ya ke dokter ICU, karena dia segitu lama kan di ICU. 1,5 bulan. Iya, jadi waktu aku pamit ke dokter ICU itu dokternya dokter Singapura loh ini loh. Dokter Singapura tuh bilang nanya, kamu udah sediain ambulans buat anak kamu gitu. Karena mereka pun ngomong ini anak tuh percobaan di sini. Kalau lu mau, lu silahkan berobat di sini. Tapi kalau enggak, ya lu pesen pesawat aja. Udah bawa pulang anak lu. Gitu. Jadi menurut mereka tuh ya kalaupun anak lu hidup, lu akan dengan alat-alat gitu. Terus aku bilang sama dokternya, enggak dok, anak saya pulang biasa aja. Naik taksi gitu. Enggak pakai ambulans, enggak pakai bantuan nafas gitu. Nah maksudnya aku benar-benar kayak, ya anak aku ini yang pertama nih aku speechless banget sih gitu. Maksudnya emang dia banyak banget merubah orang ya. I believe gitu dia dihadirkan di dunia ini juga ya bukan tanpa suatu tujuan gitu. Akhirnya ya orang tuanya juga ketemu Tuhan gitu kan. Jadi bapaknya juga jadi bertobat gitu. Ya tapi itu pun sudah segitu bertemunya dengan, maksudnya sudah segitu dikasih mujizatnya sama Tuhan. Waktu anakku dipanggil pulang ini tuh aku marah. Aku marah sama Tuhan. Iya. Aku marah sama Tuhan dan aku sempat jauh sekitar 6 bulan gitu. Aku nggak mau. Suami juga? Nggak, puji Tuhannya. Wow. Nah itu makanya aku bilang suamiku tuh beneran kayak suami itu penolong juga. Jadi di saat aku waktu itu marah sama Tuhan, aku menjauh dari Tuhan, dia yang doain aku. Support doa dari suami. Jadi dia doain aku literally setiap hari. Dan dia yang kalau aku nggak mau ke gereja pun aku nggak mau ke gereja. Dia yang pergi sendiri. Gitu. Nah itu udah aku benar-benar kekuatan doa ya. Gitu. Aku 6 bulan tuh aku balik sama Tuhan. Aku bilang Tuhan ampun aku bilang karena jadi aku ngerasain banget gitu. Hidup tuh 6 bulan tuh nggak ada Tuhan, kayak emang nggak ada damai sejahteranya. Nggak enak banget gitu. Khawatir, sedih, depresi. Depresi mah jangan ngomong ya, udah hilang anak gitu kan. Udah kayak ya 6 bulan tuh aku udah kayak hidup enggak mati enggak gitu. Kosong banget. Banget. Dan nggak ada Tuhan di situ. Nggak ada Tuhan di situ. Dan aku benar-benar kayak Tuhan, akhirnya aku berserah sama Tuhan. Begitu aku kembali sama Tuhan aku bilang udah Tuhan, aku tahu kayak itu benar-benar aku dirubahkan mindsetku. Jadi momennya itu kapan itu? Ingat nggak Cynthia? Momen waktu klik Tuhan
tiba-tiba aja sih 6 bulan itu tiba-tiba aku pengen ke gereja. Jadi Terus- momennya mau ke gereja tiba-tiba. Iya, aku tiba-tiba pengen ke gereja. Hari itu kan suami aku biasanya berangkat sendiri. Nah, ini aku tuh pengen ikut sama suami aku gitu. Begitu aku balik lagi ke gereja tuh aku kayak dapetin damai sejahtera yang aku tuh nggak ada dari 6 bulan itu gitu. Nah, itu aku pulang juga aku nangis sih gitu. Terus aku bilang sama Tuhan, kayak Tuhan, aku tahu gitu. Aku disadarkan bahwa ya anakku ini titipan gitu, bukan milik aku gitu. Ya aku tahu suatu saat ya anak ini akan kembali kepadamu. Tapi aku oke lah, aku tahu gitu Tuhan bisa mengambil segala sesuatu ya, bahkan nafas kita pun titipan dari Tuhan ya. Jadi aku bilang, Tuhan oke lah, aku sudah sadar bahwa Tuhan tuh yang punya segalanya, Tuhan yang punya anakku, Tuhan yang punya nafasku juga. Tuhan kalau aku boleh minta, Tuhan bolehlah ambil. Maksudnya aku tahu bukan Tuhan boleh ambil ya, Tuhan juga mau dibolehin gak dibolehin juga Tuhan kalau memang sudah waktunya akan ambil ya. Saya akan kembali lagi anakku gitu. Tapi aku bilang, kalaupun segala sesuatu harus engkau ambil, tolong aku cuma minta satu, damai sejahteramu sama aku jangan engkau ambil. Aku bilang, karena aku ngerasain banget gak ada damai sejahtera, Gak enak banget gitu. Gak enak banget gitu. Jadi kayak aku, oke lah Tuhan, aku sadar bahwa segala sesuatu itu titipan. Ya di momen itu aku sadar gitu. Oke, ini aku tahu ini segala sesuatu titipan. Tapi kalau pun Tuhan mau ambil, tolong deh aku minta satu gitu. Tolong damai sejahtera aja. Dan Jangan itu damai Tuhan ambil. sejahtera kembali. Wah iya kembali. Bener kayak kita sesimpel cuma tinggal minta aja sama Tuhan gitu. Terus dibalikin udah rasanya. Udah, dan sampai sekarang aku gak mau. Gak mau lagi. Gak mau ngejauh dari Tuhan lagi karena tanpa Tuhan gak ada damai sejahtera. Tahu banget gitu, rasanya tuh gak enak banget gitu. Kosong. Ya mungkin aku juga yakin sih itu diizinkan juga ya sama Tuhan terjadi sama itu aku ya. Waktu yang memang saat jauh dari Tuhan, tapi ya itu jadi kayak reminder juga buat Cynthia waktu itu ya. Iya, dan juga jadi kayak ya mungkin jadi menyadarkan aku juga sih lebih tepatnya. Terus awalnya Cynthia untuk menerapkan naturopati untuk anak kedua tuh gimana tuh? Ya itu kisah ceritanya yang aku cerita tadi. Jadi kayak tadi tuh udah. Belum on cam ya? Udah. Belum. Aku nggak tahu deh. Aku cerita lagi aja ya. Intinya waktu itu aku ada yang kayak ngasih tahu satu orang, kayak aku masih apa sih gitu. 2 orang udah mulai apa ya gitu naturopati. Orang ketiga dan jadi kayak akhirnya tuh kayak orang ketiga yang ngomong tuh ada naturopat gitu dari luar lagi pulang ke Indo gitu. Akhirnya baru aku ini udah sampai 3 orang nih yang ngomong gitu. Kayak udah satu kali lagi kalau gua abaikan udah dapat payung cantik ya. Terus udah gitu, ya udah akhirnya aku coba. Tapi aku bilang aku mau coba buat diri aku sendiri deh. Begitu aku coba, alergiku yang ternyata udah belasan tahun waktu itu ya. Loh kok dalam kayak 3-6 bulan aja tuh udah jauh membaik. Yang aku tiap hari itu harus struggling dengan garuk dan ya steroid, sesak napas dan gatelnya nggak tahan banget tiap hari. Gila, kebayang nggak? Aku tuh kayak wow gitu. Kok sesimpel ini sih mengubah pola makan aja tuh bisa. Maksudnya dan itu tuh dibilang sebenarnya kayak pencernaan kita tuh akan membaik tuh sekitar 9 bulan. Itu tuh baru aku 3 bulan tuh udah kerasa enak gitu, udah mulai kayak gejala-gejala udah enggak. Ya udah mulai enggak juga, tapi masih minum obat-obat kayak ya obat sehari-hari gitulah kayak Ensidal kayak gitu. Tapi udah enggak setiap hari kayak gitu. Nah, jadi kayak udah mulai lepas dari obat-obatan lah kayak gitu, obat-obatan alergi. Nah, jadi udah deh tuh udah obat-obatan tuh bukan Ensidal aja, udah segala macam lah, udah segala merek gitu. Ada luar kepala gitu. Iya, ada berbagai merek lah ya. Akhirnya kalau udah Ensidal tuh udah nggak mempan tuh ada lagi gitu. Nah, terus udah gitu, ya udah akhirnya kok aku udah mulai lepas dari obat-obatan ini ya gitu. Akhirnya 6 bulan gitu, udah mulai aku bawa anakku ketika aku 6 bulan udah merasa enakan. Badan udah enak. Iya, akhirnya aku bawa anakku untuk cobain juga gitu naturopati ini, dan aku surprise begitu anakku coba itu 3 bulan 6 bulan juga dalam waktu yang sama ya, 3 bulan aja tuh udah kelihatan si darahnya itu dari yang ini si dokter Singapura bahkan udah sampai kayak ya aku juga nggak menyalahkan mereka ya karena aku juga tahu bahwa mereka juga fair gitu bahwa ya kalau lu mau diobatin di sini ya ini juga memang masih penelitian gitu, walaupun ya anak lu ya memang maksudnya kasusnya langka kan gitu. Langka sekali. Iya gitu. Jadi kayak ya udah aku juga tahu gitu. Jadi aku juga setuju gitu. Karena kan juga istilahnya juga sama aja dimanapun juga masih penelitian karena kasusnya memang langka kan gitu. Jadi ya udah akhirnya intinya adalah anakku ini tiap hari itu kondisinya waktu itu tiap hari
dapat suntikan pengencer darah. Karena pokoknya ada batas tertentu yang kalau anak aku sampai di situ, di titik itu, setinggi itu, harus minum pengencer darah. Nah waktu itu momennya adalah begitu 3 bulan dicek, aku surprise loh kok drop si racun dalam darahnya turun. Iya turun yang bahkan sampai di level nggak usah minum pengencer darah. Padahal tadinya tiap hari harus minum pengencer ini darah. 3 bulan ngubah pola makan. Iya. Bener-bener nggak minum. Iya, bener-bener nggak minum. Itu belum serendah yang sekarang ya. Sekarang udah makin bagus lagi. Wow. Itu awal tuh kan tinggi banget ya. Terus tiba-tiba jadi tinggi aja. Tapi di titik itu tuh lu udah nggak perlu minum pengencer darah. Anakku dulu nggak perlu minum pengencer darah lagi gitu. Nah, jadi aku agak surprise ya di situ gitu. Oh, keren banget gitu ya. Iya, jadi kayak loh kok cuman rubah pola makan aja gitu. Jadi memang sesimpel itu aja gitu. Cuman kayak akhirnya cek alerginya dan tahu kayak rubah yang kan kita ada yang polo merah tuh. Tinggal nggak usah dimakan aja yang merah itu gitu. Dan sesimpel itu. Benar-benar kayak peribahasa you are what you eat tuh bener gitu. Bener sih kayaknya. Iya. Soalnya saya juga sempet ngubah pola makan juga kayak kalau saya sama istri ngurangin karbohidrat, jadi karbohidrat nggak terlalu banyak, terus gula, produk-produk gula, sama minuman UPF ya. UPF tuh benar-benar kita minimalisir, walaupun sekali, cuman sangat minimalisir. Nugget, sosis juga jarang sih. Oh. Itu ternyata ya maksudnya kayak ngefek ke pencernaan kita sih. Kerasanya gimana? Ya kalau dulu makan UPF tuh kayak apa ya? Badannya lebih kayak bloating. Ya benar bloating. Tapi sekarang ya istri sih masak terus ya, masak yang jadi dia belanja bukan nyetok. Iya. Jadi kayak ayam ya cuman beli sekilo. Iya, jadi biar keputar terus ya. Enggak beli 2-3 kilo besok, enggak sekilo ntar masak, besok beli lagi, berapa hari beli lagi gitu. Iya. Kerasa sih maksudnya kayak ya lebih enak aja di badan. Jadi enggak yang mungkin dulu kalau kebanyakan karbohidrat kayak sini kerasa nggak sih pernah kayak apa ya kenyang tapi masih pengen craving. Oh iya, karena kalau gula itu memang sifatnya adalah dia si kita bilangnya bakteri jahat ya. Jadi si bakteri jahat ini makanannya itu adalah gula. Jadi kita kasih dia makan gula terus, begitu dia lapar dia akan mintanya gula. Dia kirim sinyal ke otak kita untuk minta gula. Posisi kenyang kita minta gula. Iya. Jadi pengen nyemil nggak tahu. Kita udah ngurangin dikit-dikit walaupun ya sekarang udah balik cuman bukan yang kayak dulu lagi. Enak sih di badan. Kalau naturopati sendiri tuh mungkin dijelasin dikit mungkin Cynthia. Kayak apa gitu ngubahnya. Kalau Cynthia sendiri? Kalau aku sih waktu itu ketahuan dari alergi aku gluten. Jadi kalau di situ itu dia tuh gluten tuh bentuknya. Jadi gluten tuh ada kayak wheat tuh tepung terigu, rye dan barley. Nanti dia bentuknya itu dia di situ bukan gluten tulisannya, tapi dia kalau yang gluten itu ada lagi di yang IgE. Nah itu nanti kalau yang ini adalah dia kayak wheat, dia dibagi lagi makanannya. Jadi itu waktu itu aku pas itu nyala semua, terus naturopat aku bilang ini mah kamu alergi gluten karena itu nyala semua, wheat ya, rye, barley itu nyala semua. Ini mah alergi gluten gitu. Jadi dari waktu itu aku juga nggak bisa makan nasi dan aku nggak bisa makan kayak putih telur kayak gitu. Putih telur nggak bisa. Iya. Sampai sekarang? Puji Tuhan sekarang bisa. Jadi karena aku memperbaiki pola makan sesimpel dari menghindari si tepung terigu itu dulu, akhirnya aku jadi bisa makan yang lain-lain gitu. Karena kan si tepung terigu ini membuat kondisi yang namanya leaky gut ya. Leaky gut. Jadi kita sebenarnya kalau orang alergi itu punya leaky gut sebetulnya gitu. Anak-anak kebutuhan khusus pun sebenarnya punya leaky gut. Jadi leaky gut itu bisa dibilang kayak kalau misalkan usus kita tuh rapet gini, nah dia tuh longgar-longgar seperti ini. Oh, berjeda gitu ya? Iya, jadi istilahnya kalaupun ada pantogen tuh kayak masuk. Ya, kayak yang nggak bagus gitulah. Jadi nggak ada filternya, lolos ke badan kita, makanya jadi alergi. Nah, kalau begitu kita nggak makan gluten, dia tuh ngerapet lagi. Si ususnya tuh memperbaiki diri sendiri, tapi perlu waktu ya. Kayak aku akhirnya bisa makan nasi tuh baru November tahun kemarin. Ya, 2024 baru banget. Jadi aku lagi happy-happynya nih. Dan itu makannya juga nggak banyak kan? Iya, awalnya tuh aku begitu. Sebenarnya tuh gara-gara aku tuh kan waktu kemarin sebenarnya aku tuh nggak selalu ngecek alergi ini akhirnya berkala ya tiap tahun. Waktu itu tuh sebenarnya tahun 2024 tahun kemarin itu tuh waktu dicek di awal tahun si nasi tuh udah hijau.
aku agak kaget karena maksudnya belum pernah aku cek bertahun-tahun tuh hijau gitu. Sampai aku beneran gak sih ini? Aku tes makan, begitu aku tes makan terjadi lagi yang biasa langsung batuk-batuk berdahak kayak gitu. Akhirnya aku stop, salah kali gitu kan, pikir aku gitu, namanya juga ini ya, namanya juga lab ya gitu kan, kadang bisa salah ya gitu kan. Nah, jadi akhirnya udah deh, aku udah lupain lagi tuh karena juga aku udah terbiasa hidup tanpa nasi, jadi udah buat aku fine. Ya, nah akhirnya sampai di akhir tahun tuh November tuh bulan ulang tahunku, jadi aku tuh bilang, maksudnya bukannya ini ya, bukannya nyungkun gitu, cuman aku bilang aku pengen makan nasi dong hari ini gitu. Minta sama Tuhan. Iya gitu, aku pengen makan nasi ya gitu, boleh ya gitu kan. Terus udah gitu, ya udah aku makan hari itu, loh kok aku nggak apa-apa. Aneh gitu. Terus udah gitu kata suamiku gini, jangan makan lagi dulu. Kan soalnya dia yang tahu kan aku, dia yang lihat aku sendiri sesak napasnya. Waktu kalau pertama makan pun aku nggak berani nyoba banyak. Iya, ya pasti sedikit, ya paling 2 sendok kayak gitu. Nah tapi kan biasanya segitu aja udah bereaksi, 1 sendok pun bereaksi biasanya gitu kalau orang alergi gitu. Nah ini tuh kok nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya sampai suamiku, jangan ini dulu ya, lu jangan, kalau orang Sunda tuh apa sih, nyungkun ya. Jadi kayak apa sih, jangan langsung lu makan bisa tiap hari kayak gitu kan. Jadi awalnya tuh aku nyoba 1 minggu sekali gitu. Kok lama-lama tiap aku makan bener nggak apa-apa ya gitu. Lama-lama sampai aku sekarang akhirnya puji Tuhan bisa makan tiap hari gitu. Yang pertama dicari tentu aja nasi Padang. Iya gitu. Tapi banyak kan yang karbo gitu ya, kayak gluten itu ya. Kalau yang protein nggak ada alergi juga ya. Putih telur itu. Oh, putih telur. Iya. Mulai makan lagi ya? Sekarang bisa. Ya, dulu bengkak-bengkak gitu. Kalau putih telur tuh paling parah loh sebenarnya. Maksudnya kalau orang yang paling parah ya? Ya, kalau orang putih telur tuh biasanya langsung suka kelihatan. Keluar kayak bisul. Iya, ya kalau nggak bisul, jerawat, terus kalau aku sih bengkak ya, bibir bengkak, mata pun bisa bengkak. Dan itu kalau udah bagian, kalau yang penderita alergi itu pasti tahu, pejuang alergi itu pasti tahu. Kalau udah kena muka itu lama biasanya, kayak 1 minggu. Kempesnya lama. Kalau udah kena bibir, mata, bengkak itu biasanya 1 minggu lah paling cepat buat turunnya. Kalau bagian lain kayak masih lebih cepet ya, kayak bentol di tangan, ya minum kayak amfetamin kayak gitu, besoknya juga udah hilang gitu. Tapi kalau misalkan kayak udah bengkak di bibir, di mata gitu, nah itu suka lama. Gitu. Dulu aku kok kalau mau cheating tuh ya itulah dulu ya, kalau itulah pentingnya kesadaran dalam diri ya. Jadi kalau dulu kan belum sadar, cuman baru kayak kita nih takut sama polisi, sama kita tahu kita taat sama peraturan kan beda. Iya kan? Jadi kayak kalau dulu istilahnya aku tuh kayak takut. Iya, takut sama suamiku misalkan ketahuan nih, takut alergi, cuman aku belum bisa. Itulah ya roh. Ya, begitulah roh kuat tetapi daging lemah ya. Jadi aku tuh makan makanan itu ya yang terlarang itu. Kalau suami aku pergi dinas, karena aku tahu misalkan ya akan bengkak 6 hari satu minggu, aku nggak akan ketahuan gitu. Tapi akhirnya ya nggak sembuh-sembuh karena tidak ada kesadaran dari dalam diri. Nah, itu pentingnya emang kesadaran dari dalam diri kita sendiri gitu. Sadar. Iya, dan itu berhubungan juga sih akhirnya dengan integritas ya. Jadi kita akhirnya belajar di situ ya, puji Tuhan sih gitu. Aku banyak dirubahkan sama Tuhan juga. Kalau anak sendiri ngubah makannya juga ada alerginya sama apa gimana? Iya sama, dia lebih banyak lagi. Iya, dia bahkan sampai sekarang nggak bisa makan tepung ya, gluten mah udah pasti ya. Gluten. Nasi dia masih nggak bisa juga, dia turunan aku. Ya nasi, dan dia tuh bahkan kalau aku kan putih telur aja, dia semua telur. Jadi kuning telur, putih telur. Kuning telurnya nggak bisa. Ya, sampai jadi sekarang nggak makan kan? Nggak bisa. Jadi kalau lihat aku bikin kue-kue vegan itu memang buat anakku. Oh, jadi ya, vegan gluten free ya. Gitu ya? Iya gitu. Awalnya gitu ya, memang blessing in disguise ya. Sampai akhirnya aku kayak ya udahlah gitu, akhirnya dan bisa memberkati orang-orang yang makan juga, dan bisa karena aku tahu rasanya tuh nggak bisa makan kue tuh gimana gitu. Kayak pertama bisa bikin olahan sendiri tuh kayak bahagia banget gitu. Gitu tuh udah sekian lama nggak makan ini gitu, rasanya sampai udah lupa gitu. Terus bisa makan lagi gitu. Dan rasanya hampir sama dengan yang asli ya? Apa mungkin ya lebih enak? Ada sedikit berbeda, tapi kalau buat kita udah bahagia sih. Gitu. Tapi kalau aku bisa katakan beberapa hampir sama. Mirip. Iya gitu, hampir mirip. Bahkan misalnya aku selalu kasih coba suami aku ya. Kayak misalnya ada beberapa yang dia bilang, wah ini nggak bisa dibedain, dia bilang gitu. Tapi ada memang yang beda ya. Tentu aja kalau roti itu komponen utamanya adalah gluten. Jadi paling susah adalah roti. Ya, susah, pasti kayak
tekstur roti gluten free pasti beda. memang akan beda sih. Kalau aku sih ya udahlah daripada beda, aku udah pasrah, maksudnya bukan pasrah, udah menerima. Beda ya pasrah dan menerima ya. Jadi kayak udah menerima bahwa ya udah aku nggak makan roti pun nggak apa-apa lah, nggak mati juga gitu. Ya ngomong-ngomong soal taat tadi ya, kayaknya Iya. tadi Cynthia juga sempat ngobrol ya, kayaknya baru tahun ini ya mulai yang tadi off the record kan mau bilang ya ke Tuhan. Oh. Nah, itu boleh dong ceritain. Boleh, Itu baru-baru tahun ini ya. Jadi kayak aku dapet kayak Triggernya apa tuh? Jadi kayak mungkin ada sebenarnya momen. triggernya adalah kayak ya aku percaya ya semua adalah perpanjangan tangan Tuhan ya, termasuk firman yang kita dengar juga perpanjangan tangan Tuhan ya. Jadi kayak waktu Desember kemarin sih, Natal kemarin itu kayak aku dapat firman tuh kayak jangan pernah bilang enggak gitu, jangan pernah bilang nggak bisa gitu. Nah itu kan di akhir tahun ya, jadi kayak aku kayak akhirnya aku mau coba deh 2025 tuh. Jadi itu kayak resolusi 2025 awal. ya gitu. Jadi kan kita jadi membuat juga aku resolusi, oh iya gitu. Aku mau coba 2025 ini aku mau coba bilang mau coba nggak bilang enggak, mau coba nggak bilang nggak bisa, terutama sama panggilan Tuhan gitu. Jadi kayak makanya aku sebenarnya podcast ini ya puji Tuhan sih. Iya. Cynthia bilang Tapi oke. kalau dibilang aku introvert gak ada yang percaya sih biasanya. Saya juga kurang percaya sih. Suami kalau ekstrovert tuh tidak percaya gitu. Suami saya sendiri pun sebenarnya gak percaya gitu. Cuman ya memang aku biasanya setelah ini perlu personal space sih. Kayak gitu aja. Jadi misalnya kayak emang sebenarnya buat aku jawab kan lumayan lama juga ya gitu. Gitu akhirnya ada jedanya. Iya, ada jedanya nggak langsung gitu ya. Itulah diperlukannya ya, Tuhan ingetin aku banyak juga sih tahun ini soal taat dan faith and obedience ya. Jadi kayak faith aja tuh nggak cukup gitu. Faith aja Iya, nggak cukup. Jadi lu perlu ketaatan juga gitu. Akhirnya kayak ya lu kan udah bilang mau coba nggak bilang enggak gitu kan. Akhirnya walaupun aku mencoba lari dari panggilan ini ya untuk untuk bersaksi ya gitu. Suami aku yang ngingetin gitu pada akhirnya gitu ya. Memang kan sekali lagi menolong. Iya, betul, sekali lagi menolong. Makasih ya suami saya. Ya terus dari itu ya intinya seperti itu. Jadi kayak kadang-kadang ya mau suami kita atau kadang-kadang teman kita, bisa dari pendeta kita atau bahkan kayak bisa jadi dari orang-orang sekitar kita atau kadang-kadang yang Tuhan mau pakai itu bukan dari saudara seiman aja, Tuhan bisa pakai loh sebenarnya. Iya benar. Ya kalau untuk mau perpanjangan tangan dia ya gitu. Jadi kayak ya aku diingetin lagi, aku kan udah cerita sama suamiku nih ada panggilan podcast gitu kan. Terus udah gitu suami aku mah yes gitu kan, aku masih mikir dulu ya gitu kan. Terus udah gitu akhirnya suami aku yang ngingetin lagi tuh, kamu udah bales belum gitu. Oh iya, emang gak bisa lari dari panggilan Tuhan. Jadi akhirnya ya udah aku bales gitu, and here I am gitu ya. All the glory to God aja lah. Semua demi kemuliaan Tuhan. Iya, amin. Kalau Cynthia sendiri nih kalau dalam hampir 9 tahun ini dengan Kobi ya. Iya. Pergumulannya yang paling up and down-nya itu apa? Yang dirasakan sama suami? Sebenarnya kalau mau dibilang up and down-nya sih di awal ya. Jadi kalau di awal itu memang masih ada waktu awal masih lahir ada waktu awal lahir masih ada trauma lah yang men-trigger kayak aku tuh pernah bilang oh ya oke, aku terima anak ini sama dengan walaupun sebenarnya di atas kertas nih anak ini dengan kelainan langka ini kita antara aku dan suami aku itu chance-nya tuh cuma 25%. Jadi sebenarnya aku punya chance 75% untuk punya anak yang normal. Tapi kenapa aku percaya gitu ya mungkin dititipkan gitu. Ya bukan mungkin dititipkan, pastinya dititipkan gitu. Betul. Ya maksudnya emang ya dititipkan ke aku gitu anak ini gitu. Jadi kayak aku kayak oke Tuhan gitu, aku tahu waktu itu kan momen udah sadar ya, udah kayak udah kebangkitan rohani lah. Maksudnya udah ketemu Tuhan, udah terima Tuhan gitu lah. Maksudnya udah beda levelnya lah, bukan maksudnya kayak Kristen dari kecil tuh beda gitu ya. Setelah yang 6 bulan udah sadar gitu, sadar bahwa ini tuh titipan engkau gitu. Cuman kayak ada lah membatasi diri kayak nggak mau terlalu sayang sama anak ini gitu karena kayak ya tahu gitu bahwa ya maksudnya sadar juga ya, bukannya anak aku aja ya, mungkin aku juga yang nggak tahu, tapi sadar bahwa kita tuh pada akhirnya ya akan kehilangan gitu. Ya mungkin karena ada trauma kehilangan gitu kan yang harus diproses dulu kan. Jadi kayak akhirnya kayak ya ada denialnya itu, kayak nggak mau terlalu deket lah sama anak ini gitu. Kayak ya kalau sampai
amit-amit gitu. Kejadian lagi kayak, karena kan kita cuma punya pengalaman satu kan sama kokonya gitu, sama kakaknya gitu kan. Jadi kayak kalau amit-amit kejadian kayak gini lagi ya namanya juga kalau orang lagi ke-trigger ya kayak gitu kan. Jadi kayak ya kekhawatiran itu ada. Ya, jadi ada kekhawatiran itu gitu. Tapi ya kayaknya it's impossible ya. Kayak buat nggak jatuh cinta sama anak kita tuh susah gitu. Walaupun titipan Tuhan gitu, tapi ya akhirnya it's impossible sih gitu. Karena kan falling in love ya you just fall gitu kan. Jadi kayak ya udah akhirnya sekarang itu adalah kita sebagai orang percaya ya. Jadi kayak ya udah jadi kayak udah semakin disadarkan aja sih levelnya. Kalau ke sekarang kesini sih nggak khawatir, karena kayak ya udahlah sekarang kesusahan sehari cukup untuk sehari aja lah. Jangan dipikirin lagi, jangan terlalu panjang. Ayat yang Cynthia pegang. Iya betul. Matius 6:34. Matius 6 ayat tuh aku aja suka lupa loh. Nggak tahu yang inget ya. Matius 6 ayat 34. Ya karena itu memang ayat aku banget. Udah jangan terlalu overthinking, karena anakku dulunya overthinking kan gitu. Ya udah jangan terlalu overthinking, udah kesusahan sehari aja gitu. Tapi dulu Kobi sempat itu juga ya, trauma makan juga ya? Iya, ada trauma makan juga dia waktu itu. Itu dia sebelum naturopati? Iya, itu sebelum naturopati. Jadi ya, waktu itu dia dari kecil kan pakai selang makan ya. Akhirnya karena waktu itu dia cukup lama pakai itu, jadi akhirnya dokternya saranin untuk dibikin kayak feeding button di perutnya, jadi perutnya dibolongin. Nah, jadi kayak ya orang nggak lihat gitu, dia nggak makan, padahal sebenarnya dia makan lewat selang karena dia nggak mau makan gitu. Nah dia ada trauma makan juga dari kecil, kayak dipaksa untuk terapi makan, dan juga mungkin ada selang kan gini nggak nyaman ya gitu. Mungkin kayak kemarin Cynthia kan kenal sama Siska ya, Francisca. Iya. Itu juga mamahnya Jethro. Jethro itu baru aja loh terapi makan di Solo waktu itu. Iya. Jadi memang dia cerita di podcast itu tentang terapi makannya, saya juga segitu banget ya terapinya makan benar-benar, karena dia stay di Solo, terus lihat anaknya makan sesuap demi sesuap aja, rasanya katanya aduh happy-nya gitu. Si Siska. Apa ya, kayak aku juga bisa merasakan lah gitu, aku tahu lah gitu. Jadi kayak aku juga lihat Jethro juga seneng banget gitu. Jadi kayak jadi kayak aku relate gitu yang dia rasain. Jadi kayak kalau mau dibilang tuh kayak dapet jackpot aja tuh lebih gitu. Betul. Gak usah deh gue kalau disuruh pilih mau dapet jackpot atau anak gue bisa makan, gue gak usah jackpot deh. Anak gue bisa makan aja gitu. Gue udah puji Tuhan gitu. Ya kayak waktu itu Siska cerita kayak gitu, ya ampun. Mungkin orang-orang kayak saya juga mungkin belum relate. Cuman kalau dia bilang, ini kalau yang dengan anak kebutuhan khusus pasti ngerasain banget. Iya benar. Kadang-kadang kita bisa makan, kita take for granted ya. Iya betul. Padahal sebenarnya banyak orang yang mau makan tuh juga berjuang. Gitu. Keren sih. Iya. Terus kalau berarti sekarang udah naturopati, udah flow-nya mungkin lebih enak ya untuk makan, untuk masih ada pergumulan nggak sih kalau belakangan ini, di tahun-tahun ini dengan Kobi? Aku pikir sih kalau dengan kami udah cukup ya. Maksudnya ya puji Tuhan gitu, kami banyak diberkati gitu. Malah kayaknya udah lebih saatnya memberkati gak sih? Gitu. Iya harus tuh. Iya kan, jadi kayak aku tahun ini selain Tuhan ajarkan itu, kayak Tuhan juga kayak ada tanemin sih di dalam hati aku gitu. Kayak ya aku menyembuhkan engkau gitu, supaya engkau tuh juga bisa menyembuhkan yang lain gitu. Wow. Jadi kayak ya mulai aku pikir juga ya mungkin udah, kalau Tuhan tuh sabarnya sama aku udah sabar banget sih, kayak udah 16 tahun ya gitu. Kalau orang kayaknya udah dari kemarin deh gitu kan. Tapi ya memang waktu Tuhan ya bukan waktu kita ya. Jadi kayak ya, dan aku cuma bisa bilang ya Tuhan tuh sabar banget sih. Jadi kayak udah menunggu aku gitu sekian lama gitu ya. Kayak sama aja dia mengasihi bangsa Israel kan buat keluar itu 40 tahun kan. Ini aja ngambek 6 bulan. Bener-bener tegar tengkuk gitu. Itu aku mengalami banget sih. Aku tuh adalah pernah menjadi bangsa yang tegar tengkuk gitu. 6 bulan ngambek. Gak ditinggalin lagi. Yang ninggalin kan Cynthia sendiri. Iya, yang meninggalkan. Iya betul. Tuhan tetap di situ. Aku yang meninggalkan Tuhan. Ya, jadi kayak pertolongan Tuhan tuh udah terlalu banyak sih. Jadi kayak udah nggak waktunya lagi, kayak aku udah dibawa lihat. Ya istilahnya kalau aku udah dimenangkan, udah lihat tanah perjanjian gitu ya. Saatnya aku sebenarnya saat ini udah bukan saatnya untuk
ya kalaupun khawatir ya itu aja ingatnya gitu, kekhawatiran pasti kesusahan sehari aja Iya, gitu. betul banget. Bukan hidup tanpa Tuhan tuh bukan berarti tanpa masalah ya gitu. Tapi ketika kita dengan Tuhan ya kita tuh damai gitu, ada damai sejahtera walaupun kita tuh di tengah badai gitu. Dan kita pikul salib terus. Ya itu susah sih memang. Ya itu yang Rian lakukan sekarang adalah pikul salib. Ya aku harus banyak belajar juga sih dari Dimampukan Rian. Tuhan. Saya juga Iya. belajar banyak dari Cynthia. Ya aku juga harus banyak belajar untuk ya nggak mudah ya karena ketika kita diingatkan untuk faith and obedience. Iya. Mendapat faith-nya sendiri itu aja mungkin nggak mudah. Faith, kamu tau nggak faith itu salah satu karunia roh loh. Oh iya. 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 Buat beriman aja tuh salah satu karunia roh. Karunia roh. Iya, jadi Wow. orang kadang buat minta. Beriman. Kalau yang pengen beriman, minta aja sama Tuhan. Aku pengen beriman. Tapi buat faith itu satu hal, obedience tuh lain hal lagi. Untuk faith aja kadang Beda hal. iya, untuk faith aja kadang kita kan, ya puji Tuhan gitu. Aku percaya juga, ini juga bukan kekuatan aku ya, ini dimampukan sama Tuhan ya, sampai kita punya faith untuk bisa 16 tahun ini melalui ini gitu. Nah, tapi untuk obedience itu lain hal lagi, itu ya benar-benar yang harus kita bayar harga pikul salib itu di situ gitu. Harus kayak kita mau melayani orang kayak Rian gitu, harus siap terluka gitu. Iya, betul. Ya kan pikul salib tuh kan Iya, lecet-lecet. bukan cuman berat. di sini berat loh, luka Jatuh. loh, luka, Jatuh, iya ya. harus siap terluka gitu. Tapi kan Indian kita tahu gitu kan bahwa ya di dunia ini ya kita cuman sementara. Itu yang dari aku pelajari dari anak-anak aku sih gitu, bahwa ya di dunia ini kita cuma sementara gitu. Anak aku pun hanya titipan gitu. Jadi bukan hanya titipan aja, tapi tugas kita sebagai orang tua apa sih gitu. Tugas kita dari orang tua adalah sebenarnya mengajarkan anak kita kenal sama Tuhan kan. Iya. Ya kan. Nah ini aku maksudnya bukan mengajarkan lagi anakku kenal sama Tuhan, aku mengantar anakku sama Tuhan Iya, gitu. benar. Gitu, jadi kayak wow, begitu kayak kita ngerti prinsip dasar ini gitu. Kayak kita wow gitu. Kok Tuhan malah aku tuh jadi kayak merasa kayak Tuhan wow gitu. Kok kayak gue tuh diizinkan deh sama lu untuk mengantar anak gue gitu. Dari yang kayak dari grieving gitu. Jadi kayak malah kayak mendapat sesuatu yang kayak rasanya tuh kayak gue tuh nggak pantas loh sebenarnya kayak gue tuh kayak manusia berdosa, gue banyak banget dosanya, gue bangsa Israel yang tegar tengkuk, tapi kok Tuhan kayak ngasih gue, kayak gue tuh diizinkan buat nganterin anak gue gitu, buat kayak Diberi ngenalin kesempatan sekali iya lagi. buat kayak ngenalin anak gue ke Tuhan gitu. Keren sih. Kayak ya udah kayak akhirnya itu dulu nomor satu adalah kayak kita paham dulu gitu. Iya. Kita paham dulu bahwa ya dunia ini cuma sementara, anak kita ini titipan gitu. Dan juga goal kita di dunia ini adalah untuk mengajarkan anak kita kenal sama Tuhan gitu. Nah itu nanti ke depannya tuh akan udah Tuhan mudahkan sendiri karena responnya udah benar. Karena nomor satu itu kalau menurut aku adalah dari ujian itu bukan soal ujiannya, karena ujian akan selalu ada ya dari zaman Adam dan Hawa kan Tuhan juga udah ngasih ujian ya gitu kan. Ujian akan selalu ada, tapi bukan masalah ujiannya, bukan masalah buahnya, bukan masalah apelnya nih yang lu makan, tapi kan masalah ketaatan lu, masalah respons lu kan gitu. Jadi kayak menurut aku yang diperlukan di sini adalah emang respons yang benar sih gitu. Jadi kayak pertama yang kita tahu itu adalah jangan kita lihat masalah itu sebagai sesuatu yang masalah itu ya maksudnya kan Tuhan izinkan gitu ya, bukan sesuatu untuk yang menghalangi kita gitu, tapi untuk ya Tuhan izinkan untuk mengasah kita juga gitu. Ini ada satu ayat sih. Iya. Sebenarnya yang Tuhan tanamkan sama aku ya. Dan aku suka sharing ini juga sama ibu-ibu anak kebutuhan khusus gitu. Karena memang Tuhan kasih ayat ini kayak secara pribadi buat aku lah gitu. Kayak waktu aku baca ayat ini kayak aku tuh langsung kayak dek gitu. Jadi kayak aku tuh kayak ngerasa dulu itu kayak kita punya anak tuh kayak kok aku bisa sih punya kayak anak tuh 2 kayak gini gitu kan. Maksudnya kayak aku tuh ya jadi inget, kadang manusia kan gitu ya. Jadi inget gue punya dosa apa sih gitu kan. Sempet gitu ya. Iya kayak gue punya dosa apa sih, atau kayak oh suami gue anak pertama. Nih ada yang pernah ngomong gitu, anak pertama mungkin dulu kakek neneknya buyutnya ada yang ke ya? iya ada yang ke Gunung Kawi bla 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 kayak gitu. Nah udah ini lu kayak ininya lah gitu. Tapi kayak Tuhan tuh ngomong enggak gitu, segala Bukan sesuatu tuh itu udah dipatahkan dalam namaku gitu. Bahkan waktu itu aku dapat
dapat waktu itu secara pribadi ayatnya dari sini, dari Yohanes 9 ayat 3. Jadi aku bacain dulu ayatnya ya. Iya. Ayat ini, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ayat ini bercerita tentang ada anak yang buta sejak lahir. Terus ada orang yang nanya sama Tuhan Yesus gitu. Tuhan, kenapa sih anak ini buta dari lahir gitu? Dan Tuhan Yesus ngomong seperti itu gitu. Apakah mereka tuh nanya, apakah ini anak tuh dosa ya, kayak kutuk nggak kayak gitu kan? Dan waktu itu Tuhan cuma ngomong bukannya karena anak ini, bukan dia, dan bukan juga karena orang tuanya gitu. Tapi emang karena ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan lewat anak ini gitu. Gitu. Waktu itu aku langsung kayak, wow, aku udah langsung tersungkur sih di kaki Tuhan kayak, wow, Jesus ini what a message gitu. Kayak bener-bener kayak selama ini tuh kita kayak Tuhan bilang udah stop. Jangan nyalahin anak lu, jangan nyalahin diri lu sendiri gitu. Ini bukan karena anak lu, bukan karena lu juga orang tuanya gitu, tapi karena memang ada pekerjaanku yang mau aku nyatakan kepada kalian lewat anak ini gitu. Itu sih yang sampai sekarang jadi pegangan untuk aku gitu. Makanya ketika aku merasa tuh kayak ya udah kayak ya diberkati untuk memberkati kan. Kayak aku udah disembuhkan, ya mungkin makanya kenapa aku juga ya aku merasa ya ini memang udah harusnya aku memberitakan kemuliaan Tuhan gitu ya. Ya memang ketika kita diberkati ya memang aku pikir ini udah waktunya kita juga ya untuk memberkati gitu. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan gitu. Wah. Ngomong-ngomong soal ibu-ibu yang anak kebutuhan khusus tuh ada komunitasnya ya, Cynthia? Ada banget. Ya, jadi mau dari yang tergabung di situ ya semua yang interagama ada, dari gereja sendiri pun ada. Jadi kayak di tempat aku ibadah ini ada ibadah untuk anak kebutuhan khusus. Ada beberapa kok, di Jakarta juga ada, Bandung ada beberapa juga. Rutin ikut. Iya, jadi kalau anakku udah rutin ikut di sana gitu. Jadi akhirnya aku juga kayak terpanggil untuk pelayanan di sana sih. Gitu. Puji Tuhan ya, memberkati gitu. Di sana. Iya, karena aku merasa kayak ya itulah itu dari ayat itu. Kalau tadi Rian ceritakan juga dapat ayat dari Tuhan. Kita kan secara pasti kita punya perjumpaan pribadi personal sama Tuhan kan. Tiap gitu. Orang dapat ayatnya sendiri-sendiri. Iya gitu. Nah itulah aku ya disadarkannya lewat ayat ini sih gitu. Keren banget. Terus mungkin Cynthia ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin ibu-ibu di sana yang masih berjuang juga dengan anak-anak kebutuhan khusus apapun permasalahannya ya. Ada nggak kira-kira pesan dari Cynthia sendiri? Iya. Mungkin bertepatan juga Hari Ibu ya kemarin ya. Mother's Day. Ya, jadi mungkin Happy Mother's Day dulu to all moms ya. Ya buat semua ibu itu luar biasa. Kayak ada yang bilang kayak lu tuh luar biasa ya, tapi menurut aku enggak, semua ibu itu luar biasa gitu. Menurut aku semua ibu itu ya luar biasa lah. Kayak kita harus, apalagi terutama dengan anak-anak kebutuhan khusus ini ya gitu. Kadang kalau orang bilang tuh kayak kita ngasuh satu anak itu kayak ngasuh 3 anak gitu. Mulai dari waktu tidurnya gitu. Mulai dari ya kita makan ya, terutama anak-anak yang berjuang untuk belajar makan ya, pasti kita akan fokus dulu ke mereka. Kadang-kadang buru-buru kita udah beres itu ingat makan gitu kan. Nah ya it's not easy gitu. Ya aku pernah mengalami sih di hal itu. Dia pernah banget mengalami gitu kan. Dan ya kurang tidur, buru-buru ya nungguin anak di ICU segala macem, masih berjuang untuk antar bolak-balik terapi gitu. Ya aku cuma mau bilang you are not alone. Ya yang paling pertama adalah ya ada Tuhan Yesus gitu. Minta aja, minta. Jadi kayak aku sendiri pun aku nggak pakai kekuatan aku. Kalau kalian dilihat di sini, wah banyak yang bilang kayak kuat, tegar. Iya, mami sih gitu, bilangnya mami sih ya, karena anak ada mami sih tegar banget sih gitu. Aku bilang ya ini bukan kuat gagahku, aku juga nggak akan mampu menjalani ini sendiri gitu. Tapi ada satu pribadi namanya Yesus gitu. Aku yakin dia akan minta ya, tapi syaratnya satu ya, minta gitu. Kalau kalian nggak kuat ya, minta gitu. Aku yakin kalian coba deh. Kalau begitu kalian coba minta, Tuhan pasti akan sanggupkan gitu. Kita sering kali lupa minta soalnya. Iya. Padahal kan Tuhan kita maha kaya. Iya, maha betul. memberi, maha murah. Tapi nggak minta, lu nggak minta sih. Iya, mintanya juga dengan postur hati yang benar ya, dan bukan mau. kayak dan mintanya nomor 1 bukan minta dimampukan aja. Ya minta dimampukan. Begitu minta dimampukan,
ya akan dimampukan gitu. Benar-benar kayak I'm the living proof gitu. Kayak ya benar-benar Tuhan mampukan aku gitu ya. Punya anak, 2 orang anak kebutuhan khusus dengan kelainan langka, aku harus bolak-balik ICU Dan gitu. 16 tahun ini. Iya 16 tahun Up gitu. and down-nya. Iya pastinya, dan sampai sekarang aku nggak bisa menjamin bahwa tidak ada down, tapi aku bisa menjamin bahwa begitu kalian down, kalian tuh nggak akan dibiarin tergeletak gitu. Tetap Damai Tuhan sejahtera akan itu tetap iya, ada. dan Tuhan tetap akan ada buat nolong kita gitu. Kita nggak akan pernah bener-bener jatuh gitu. Jadi kayak kalau buat kita, jadi kayak istilahnya gini, sebenarnya tangan Tuhan tuh udah ada dari atas gitu. Udah pertolongan Tuhan tuh selalu ada gitu. Tinggal kitanya aja, Tuhan ini dari atas udah kasih tangan nih. Tinggal kitanya mau ngulurin tangan nggak buat mau apa enggak itu? iya, buat minta pertolongan Tuhan. Sebenarnya pertolongan Tuhan udah tersedia, cuma tinggal kitanya harus take action juga gitu. Iya. Kalau Tuhan yang gini doang kita jatuh ke lubang Nggak nih. bisa. Tuhan udah di atas udah gini, kita yang nggak nyambut tangan Tuhan buat Tuhan tarik, nggak bisa gitu. Karena aku mengalami sendiri ya gitu, pernah juga depresi, aku mengalami sendiri kayak di atas nih tangan udah banyak banget mau nolongin lu, tangan Tuhan, tangan Tapi kita nggak mau orang-orang. gini. Iya, Kita cuman gini. iya, kita akan tetap stay di lubang. Terpuruk. Iya, bener, kita akan tenggelam, bener udah tenggelam aja di situ gitu. Karena kita nggak mau. Nggak mau, jadi kita harus take mengeluarkan action juga, kita harus Iya. take action untuk orang Tuhan tuh udah ulurin tangan gitu. Kita juga harus take action, kita harus minta pertolongan Tuhan juga gitu. Nggak mungkin Untuk minta nyambut, iya, diangkat gitu. iya gitu. Kita di dalam lubang, kita kayak udah mau tenggelam, air makin lama, depresi itu kan sebenarnya makin ini ya. Begitu kayak air sedikit-sedikit dia membunuh kita loh. Makin lama ya lu akan tenggelam dan nggak nyadar. iya kan? gitu. Jadi kayak tapi sebenarnya di atas tuh udah banyak tangan loh yang mau nolongin lu, tangan Tuhan lewat perpanjangan tangan orang tuh yang mau nolong lu tuh sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak tau nggak? Kalau kita sadar ya, begitu kita lewat dari depresi, gila yang sayang sama gue tuh banyak, yang ngedoain gue banyak, yang mau nolong gue tuh banyak. Tapi gue yang tidak mau take action buat ngasih apa sih kayak ngulurin tangan gue buat narik mereka buat bisa narik gue gitu. Jadi kayak pertolongan Tuhan tuh udah ada, tinggal kitanya ada take action juga gitu untuk meminta. Cuman sesimpel kayak dengan kerendahan hati, Tuhan tolong gitu. Simple. Dan dia akan aku benar-benar mengalami banget sih gitu. Benar Tuhan datang gitu. Begitu aku udah bilang Tuhan tolong gitu, benar-benar Tuhan tuh datang gitu. Puji Tuhan banget lah. Iya. Jangan lupa sama Tuhan makanya. Iya, jangan lupa minta tolong sama Tuhan. Gitu aja. Thank you banget nih Cynthia, waktunya aduh udah 1 jam. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah jadi sarana berkat. Thank you banget pokoknya buat sharing-sharingnya. Mungkin ada yang mau taruh di sini di Instagramnya yang bakery atau Instagram aku, mungkin Instagram pribadi aja kali ya, @cynthia.adriani CYNTHIA.ADRIANY. Jadi kalau kayak kira-kira ada yang kayak kadang-kadang ada aja begitu aku sharing, ada ibu-ibu yang kayak DM juga gitu ya. Aku ternyata juga banyak loh ternyata gitu yang mengalami kayak struggling orang tua ini ya dengan anak berkebutuhan khusus, dan to be honest tuh yang sebenarnya harus ditolong itu orang tuanya. Oh iya benar. Karena anaknya itu sebenarnya mereka tuh happy aja. Iya. Anakku tuh happy aja. Jadi kayak anakku mungkin kayak taunya tuh semua orang ya kayak dia. Dia nggak tahu gitu. Tapi kan yang orang tuanya ya, orang tuanya ini gitu. Overthinking, khawatir. Gitu. Iya gitu. Jadi yang perlu ditolong dulu orang tuanya dulu mestinya. Ya betul. Nomor 1. Ya. Karena ketika orang tuanya damai sejahtera, dia pasti akan raising anaknya ini lebih. Amin. Legowo. Nah. Ya silahkan ya kalau mau DM aku, mau ngobrol-ngobrol, mau didoakan, silahkan aja, feel free. Thank you banget ya Cynthia waktunya. Ya sama-sama Rian, thank you juga ya. Lagi. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen-komen, apalagi kalau kamu kenal dengan Cynthia. Saya juga kebetulan lagi bikin buku ini. Oh iya. Saya juga mau pesan bukunya. Sekalian promo, jadi untuk teman-teman yang berminat bisa kontak saya lah, DM saya atau di IG saya, gitu aja. Thank you banget Cynthia. Oke, sama-sama Rian. God bless. God bless.